Salam, salam, salam. Sang tabut perjanjian yang hilang. Saudara-saudariku, kepada seorang anak sekami saya bertanya, mengapa malaikat dengan mudah bisa naik turun ke surga dan ke dunia? Seorang anak menjawab, ya, karena malaikat kan punya sayap, gampang saja naik, gampang saja turun. 100. Lalu saya bertanya lagi, mengapa hari ini gereja kita merayakan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Santa Perawan Maria naik ke surga. Sang anak yang sama menjawab, kan Maria mempunyai Tuhan Yesus. Lagi pula, Bunda Maria kan tidak punya dosa, jadi badannya ringan sekali untuk sampai ke surga. Benar juga jawaban anak kecil ini. Saudara-saudariku, thanks God. Sebab Maria yang adalah penuh rahmat, disertai Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, yang lahir tanpa dosa, yang hidup juga tanpa dosa. Pantaslah di akhir hidupnya ia tidak mati seperti kita. Ia tidak dikuburkan seperti kita orang berdosa, tetapi langsung diangkat jiwa dan raga ke surga nan mulia. Masakan tubuhnya yang suci, yang mengandung dan melahirkan sang sabda Allah yang menjadi manusia. Masakan tubuh sesuci itu harus mati, harus jadi busuk seperti tubuh kita kalau kita mati. Ia pasti tidak sama nasibnya seperti kita. Masih ingat saudara-saudari akan Santa Bernadette Soubirous dari Lourdes? Sampai saat ini tubuhnya pun tidak busuk, tidak rusak. Begitu juga Carlo Caretto, anak muda umur 14 tahun dari Italia. Begitu juga Padre Pio, yang tubuhnya tidak rusak, tidak membusuk, dan dianggap orang kudus, orang suci. Apalagi Maria yang mengandung Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupannya. Kematian adalah upah dari dosa, kata Paulus dalam Roma 6:23. Maka kalau Maria tanpa dosa, kematian adalah bukan upah untuk Maria. Saudara-saudariku, mari pada hari raya Maria diangkat ke surga ini kita mempelajari salah satu ayat suci yang menunjukkan pada kita bahwa Maria telah berada di surga, yaitu kitab Wahyu Yohanes bab 11 ayat 19, di mana Yohanes Rasul memberi kesaksian, aku melihat tabut perjanjian ada di surga. Apakah tabut perjanjian itu? Apa hubungan tabut perjanjian itu dengan Maria? Begini, buku-buku kitab suci perjanjian lama tidak pernah memberitahukan tentang nasib akhir tabut perjanjian lama itu ada di mana. Surat Ibrani menjelaskan bahwa tabut perjanjian itu seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, roti dari langit yang dimakan oleh nenek moyang sepanjang perjalanannya. Juga bahwa di dalam tabut perjanjian itu berisi tongkat Harun yang mempunyai tunas. Harun adalah imam. Kemudian pada tabut perjanjian itu juga terdapat 2 loh batu di mana terisi ke-10 perintah Allah. Maka tabut perjanjian ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel melalui 10 perintahnya, melalui tongkat Imam Harun, lambang Allah terus menyertai dan menguduskan umatnya, dan juga melalui mana, roti dari langit yang memberi hidup kepada umat Israel sepanjang pengembaraannya menuju tanah terjanji. Nah, tabut perjanjian ini hilang. Tak seorang pun tahu
ada di mana? Di permulaan masa perjanjian baru, sesudah kenaikan Yesus ke surga, Yohanes memberi kesaksian yang mengagetkan sekaligus yang memberikan harapan, memberikan angin segar, memberikan petunjuk bahwa tabut perjanjian itu ia lihat ada di surga. Saudara-saudari, sejak awal mula sejarah gereja, zaman para rasul, Santa Perawan Maria telah diberi gelar tabut perjanjian baru. Dengan kata lain, ia adalah pengganti tabut perjanjian yang hilang, yang lama itu. Mengapa tabut perjanjian lama itu adalah lambang yang menunjuk pada Santa Perawan Maria sebagai tabut perjanjian baru? Sebab, perhatikan, seperti tabut perjanjian lama berisikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, mana roti yang turun dari langit, dan tongkat Harun sebagai imam, maka dalam diri Maria juga mengandung Yesus yang adalah sabda Allah yang telah menjadi manusia, sabda Allah yang mengandung hukum cinta kasih, Yesus yang adalah roti hidup yang turun dari surga, dan Yesus yang adalah imam agung, pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Maka berdasarkan hal-hal ini, Maria adalah sungguh tabut perjanjian baru yang menggantikan tabut perjanjian lama yang hilang, yang tidak ada lagi karena Maria sudah masuk dalam sejarah keselamatan Allah. Maka tabut perjanjian lama itu jelas sudah dibaharui, dihadirkan secara baru dalam diri Maria, dan tidak ada lagi di dunia ini saat ini, sebab dia sudah berada di surga dalam diri Maria. Seperti Maria tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tetapi telah diangkat ke surga. Dan itulah yang dilihat oleh Santo Yohanes Rasul. Saudara, masih ada lagi rahasia-rahasia menakjubkan tentang tabut ini dalam kitab suci, yang menunjukkan kedekatan yang sangat erat antara tabut perjanjian lama dan Maria tabut perjanjian baru. Pertama, Raja Daud menari-nari penuh sukacita di hadapan tabut perjanjian lama, seperti disaksikan oleh 2 Samuel bab 6 ayat 5. Ingat bagaimana Yohanes dalam rahim ibunya Elisabet melonjak-lonjak, menari-nari kegirangan ketika Maria mengunjungi Elisabet. Masih ingat juga bagaimana Daud berseru di hadapan tabut perjanjian. Bagaimana mungkin tabut perjanjian Tuhan datang di depan aku? Perhatikan, bukankah Elisabet juga mengucapkan kata-kata yang sama di depan Maria, sang tabut perjanjian baru ini? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku melawati aku? Masih ada satu lagi. Kitab 2 Samuel bab 6 ayat 11 mengatakan bahwa 3 bulan lamanya tabut perjanjian disimpan di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Lihat, bukankah Maria tinggal bersama Elisabet dan Zakaria selama 3 bulan di rumah mereka? Yohanes telah melihat bahwa tabut itu ada di surga, dan dia melihat seorang wanita bermandikan cahaya mentari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dengan 12 bintang di kepalanya. Dengan mudah kita langsung bisa memahami bahwa Maria, sang tabut perjanjian baru yang hilang itu, telah berada di surga. Saudara-saudariku, pesta hari raya ini mengingatkan kita semua bahwa kita perlu memiliki Kristus,
mengandung Kristus, membawa Kristus dalam hidup kita masing-masing, supaya nanti bisa sampai ke surga seperti Maria, sang tabut perjanjian baru. Sebagai ibu yang telah meraih keselamatan, pasti ia akan menarik kita, mengajak kita, membantu kita untuk mencapai apa yang ia sudah perjuangkan. Ibu, itu anakmu, kata Yesus. Mana mungkin sang ibu tidak care, tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak menjaga, dan tidak menarik kita untuk ada bersama dia. Adakah ibu yang mau dipisahkan dari anak-anaknya? Seperti Gracia Polii dan Aprilia dengan pantas meraih medali emas dengan aneka bonus, sepadan dengan perjuangan mati hidup mereka dalam persiapan-persiapan. Demikian Maria pantas menerima kemuliaan yang besar, kebebasan dari kematian yang fana, serta pemuliaan dalam surga jiwa dan raga. Bukankah tabut perjanjian adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus? Adalah tugas kita sekarang berusaha keras, berjuang terus-menerus untuk mengandung, membawa Kristus dalam diri kita. Dialah Sang Sabda, patuh dan taat pada sabda Allah, rajin menerima, menghormati, dan merayakan Ekaristi Kudus untuk menerima Sang Roti hidup yang turun dari surga. Dan ketiga, menerima, mengakui, mengimani Yesus Kristus satu-satunya pengantara Allah dan manusia, Sang jalan, Sang kebenaran, Sang kehidupan. Dengan demikian, kita mengandung Yesus. Kita berisi Yesus seperti Maria tadi, sang tabut perjanjian baru. Jika demikian, kita pun akan tiba masanya untuk bersama-sama diangkat, dekat, bersatu dengan Maria, Bunda kita di surga. Saudara, saya berdoa semoga kita sekalian, kita semua boleh seperti Maria naik ke surga kendati tanpa sayap. Mengapa? Kan dia mempunyai Yesus dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam dirinya. Yesuslah yang mengangkat kita, seperti Yesus mengangkat dia.